Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trahimita dari Polbangtan Malang, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan NIM 0401190283, dan di sini saya akan melakukan presentasi tentang peningkatan kesejahteraan petani dengan penguatan kelompok tani yang saya ambil dari jurnal Riset dan PKM volume 2 nomor 3 halaman 301 sampai 444 oleh Hafid Ramdhani, Soni Ahmad Nur Hakim, dan Muhammad Fedriansyah. Yuk, mari kita mulai. Itu kelompok tani. Kelompok tani adalah kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk secara langsung oleh para petani secara terorganisir dalam usaha bertani. Kementerian Pertanian di sini mendefinisikan kelompok tani sebagai kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan seperti sosial, ekonomi, sumber daya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha para anggotanya. Kelompok tani yang dibentuk oleh petani dan untuk petani di sini guna mengatasi masalah yang dialami oleh para petani serta menguatkan posisi petani dalam memasarkan suatu produk pertanian. Selanjutnya, belakangan ini kelompok tani diperbesar menjadi suatu gabungan kelompok tani yang menjadi satu kawasan administratif desa atau yang dikenal dengan Gapoktan. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 93/KPTS/OT.2103/3/1997 tentang pedoman pembinaan kelompok tani nelayan. Gabungan kelompok tani adalah merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggota dan petani lainnya. Alasan dibentuknya Gapoktan secara sudut pandang ekonomi adalah sebagai upaya dalam menghindari suatu biaya transaksi tinggi yang harus dikeluarkan oleh para anggotanya karena adanya masalah penumpang, kepentingan komitmen dan loyalitas yang berbeda, serta faktor eksternal. Pada tahun 2006, jumlah kelompok tani tercatat 293.568.000 kelompok dan Gapoktan sebanyak 3.000. Jadi, petani membentuk suatu organisasi yang disebut dengan kelompok tani, dan kelompok tani membentuk organisasi lagi yang disebut sebagai Gapoktan atau gabungan kelompok tani. Menjalankan tugasnya, kelompok tani mempunyai peran dan fungsi. Apa sih peran dan fungsinya kelompok tani itu? Pertama, wadah untuk membangun suatu pembangunan pertanian, seperti peran penyediaan suatu modal, penyediaan informasi, serta pemasaran produk-produk pertanian ke pasaran. 2. Peran kelompok tani lebih kepada suatu gambaran mengenai kegiatan-kegiatan di dalam kelompok tani yang dikelola oleh kesepakatan dari setiap anggota kelompok tani. Kegiatan yang berada di dalam kelompok tani berdasarkan jenis usaha atau unsur-unsur subsistem agribisnis seperti di dalam suatu pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengolahan, dan sebagainya. Peranan di dalam suatu kelompok bisa dimainkan setiap waktu oleh pemimpin anggota maupun anggota di dalam kelompok. Pemimpin kelompok tani di sini memiliki peran yang sangat penting di dalam kelompok tani, yaitu sebagai koordinator kelompok, di mana mereka yang menjelaskan atau menunjukkan hubungan antara berbagai pendapat serta saran, sementara di sisi lain setiap anggota berhak memainkan lebih dari satu peran dalam partisipasi kelompok. Di lain hal, pemimpin kelompok bisa menjadi suatu penggerak di dalam bertindak atau mengambil keputusan dan berusaha untuk merangsang suatu kelompok agar tetap melakukan suatu kegiatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kelompok tani yang dinamis ditandai dengan adanya interaksi di dalam kelompok, baik itu keluar maupun ke dalam guna mencapai tujuan kelompok. Sebagai suatu organisasi sosial, kelompok tani adalah suatu wadah untuk belajar maupun mengajar bagi setiap anggotanya guna mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta bertumbuh dan berkembangnya suatu kemandirian di dalam berusaha tani dengan suatu produktivitas yang meningkat, pendapatan yang bertambah, dan kehidupan yang sejahtera. Selain itu, kelompok tani ini berfungsi sebagai suatu wadah
wahana kerjasama di antara petani dengan kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lainnya. Melalui suatu kerjasama ini diharapkan dapat membuat usaha taninya lebih efisien dan lebih mampu dalam menjawab suatu ancaman, tantangan, dan hambatan. Kelompok tani ini juga bisa berfungsi sebagai unit produksi yang dilaksanakan oleh setiap masing-masing anggota kelompok guna mencapai skala ekonomi yang lebih baik. Kondisi kelompok tani dari tahun ke tahun itu? Nah, pada saat ini, kondisi sebagian besar kelompok tani dari tahun ke tahun dapat dikatakan belum mengalami suatu perkembangan, seperti suatu yang diharapkan atau hanya berjalan di tempat, bahkan sampai menurun. Gambaran dari kelompok tani tersebut seperti status di dalam suatu kelasnya tinggi, tetapi di dalam kegiatannya rendah, dan sebagian kelompok tani di sini sudah bubar, tetapi masih terdaftar. Karena apa? Rendahnya suatu kinerja di dalam kelompok tani antara lain disebabkan oleh kurangnya peran pengurus, anggota kelompok yang kurang jelas, struktur organisasi yang kurang lengkap dan tidak berfungsi, produktivitas usaha tani yang rendah, dan kurangnya pembinaan dari para penyuluh. Selain itu, di dalam pembentukan kelompok yang tidak secara partisipatif, sehingga membuat tidak memuat potensi dan kepentingan petani, yang seharusnya menjadi modal untuk aksi kebersamaan. Bahkan, kelompok tani itu sering dibentuk hanya ketika ada pemberian modal usaha, pupuk bersubsidi, dan bantuan-bantuan lainnya. Pembentukan dan penumbuhan suatu kelompok tani mestilah ditempatkan ke dalam konteks yang lebih luas, yaitu ke dalam konteks pengembangan ekonomi dan kemandirian masyarakat yang menuju pembangunan yang berkelanjutan. Kelompok tani hanyalah suatu alat dan merupakan salah satu opsi kelembagaan yang dipilih, bukan tujuan dan juga bukan keharusan. Oleh karena itu, pengguna suatu kelompok tani yang semata-mata hanya untuk mendapatkan bantuan ataupun modal dan bukan untuk mengembangkan kelompok tani itu sendiri, maka yang terjadi adalah suatu kelompok tani yang hanya nama semata dan tidak ada eksistensi kelompok tani tersebut. Sayang sekali, bukan? Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, harusnya kelompok tani itu ada penguatnya. Nah, bagaimana sih penguatan kelompok tani itu? Pentingnya suatu pemberdayaan kelompok tani ini sangat beralasan, dikarenakan perhatian pemerintah saat ini sudah kurang semenjak otonomi daerah, di mana ada suatu kecenderungan perhatian pemerintah daerah yang sangat kurang terhadap kelembagaan kelompok tani. Bahkan terkesan terabaikan, sehingga kelembagaan kelompok tani ini yang sebenarnya adalah aset yang sangat berharga dalam suatu pembangunan pertanian menjadi tidak berfungsi secara optimal. Apalagi saat ini masih banyak kelompok tani yang lupa modal dasar dalam suatu kelompok tani, yaitu kekompakan dan tekad untuk mencapai suatu tujuan. Hal inilah yang membuat suatu kelompok pertanian berjalan. Secara umum, ada 4 hal dalam menunjukkan kekuatan suatu kelompok, yaitu kemampuan kelompok tersebut dalam mencapai tujuan. Kemauan yang kuat di antara setiap petani untuk berkembang perlu dimunculkan sebagai dasar dalam membangun sebuah kelembagaan petani yang efektif. 3. Kemampuan kelompok dalam mempertahankan kelompoknya agar tetap kompak. Dan yang terakhir, kemampuan kelompok untuk berkembang dan berubah, sehingga dapat terus meningkatkan suatu kinerja kelompok. Kelompok yang berhasil adalah mempunyai suatu kualitas dan pola interaksi yang terintegrasi di dalam kegiatan di atas ini. Dalam penguatan kelompok tani ini memerlukan suatu kebijakan strategis dalam penguatan pemberdayaan kelompok tani, yaitu diantaranya adalah pertama, meningkatkan suatu iklim yang kondusif di dalam lingkungan kelompok tani seperti menumbuhkan rasa kepercayaan kepada setiap kelompoknya. 2. Menumbuh kembangkan suatu kreativitas dan prakarsa anggota kelompok tani agar memanfaatkan peluang usaha, informasi, dan akses suatu permodalan yang tersedia. 3. Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi suatu masalah serta menyusun dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha taninya. 4. Meningkatkan kemampuan dalam mengetahui potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis potensi yang dimiliki agar bisa dikembangkan usaha taninya yang lebih besar. 5.
meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota agar menjadi suatu unit usaha yang mampu menjamin permintaan pasar. Dan yang terakhir, mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan pinjam dalam memfasilitasi pengembangan modal usaha. Di dalam mengimplementasikan strategi tersebut, perlu dilakukan upaya agar strategi tersebut bisa berjalan. Di antaranya adalah: pertama, mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerja sama di bidang ekonomi secara berkelompok. 2. Menumbuh kembangkan kelompok tani melalui peningkatan akses permodalan bagi petani, peningkatan posisi tawar, pembinaan kepada organisasi kelompok, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha tani. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas SDM pertanian melalui berbagai kegiatan pendampingan dan pelatihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.